Dalam pertemuan perdana setelah Ramadan kita tawakuf istirahat sementara, dan pagi ini kita mulai kegiatan takbir jalalain sekaligus dalam rangka kita halal bihalal. Mudah-mudahan permulaan dan awal yang baik, yang berkah, yang manfaat akan mengiringi perjalanan kita bersama di dalam pecinta ilmu, pecinta Quran, untuk terus diberikan kita kekuatan istiqomah agar Allah tetap menghujamkan kepada kita rasa cinta, karena kekuatan cinta ini adalah energi besar. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, betul tidak? Mengayuh sepeda ontel pun terasa ringan ketika yang bonceng itu adalah orang yang dicintai, betul tidak? Makanya rasa cinta, alhamdulillah masih hidang semua ya. Rasa cinta pasti ada. Maka karunia besar seorang yang diberikan oleh Allah, mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada Quran, kecintaan kepada majelis ilmu, majelis ibadah, majelis tahajud, Z. Memang ejaan Indonesia itu jadi kacau. Harusnya kan majelis zikir, jadi majelis zikir. Zakaro yazkuru, apa tuh ya? Kalau zakaro yazkuru dikram, itu udah jelas majelis zikir ya. Tapi ketemunya DZ, malah kadang-kadang boleh dibuang majelis zikir. Pakai Z. Kalau di Betawi majelis taklim, ya, majelis ilmu gitu. Singkatannya taklim itu bentak-bentaknya orang alim. Itu namanya taklim. Kenapa? Karena bukan taklim tapi taklim. Majelis taklim. Tak bentak-bentaknya orang alim. Nah, makanya karunia besar kepada siapapun orangnya ya, pangkat apapun, ketika dihujamkan rasa cinta kepada ilmu, kepada Quran, maka itu karunia. Dan memang cinta itu kan karunia, sehingga Nabi sendiri mengatakan ilahi anta maghsudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa. Itu kan memohon karunia cinta, karena semua jadi ringan dengan cinta. Itu tidak harus diundang, dipanggil, diajak-ajak. Kenapa? Karena cinta. Makanya rumusan di dalam dunia hakikat dan tasawuf kita cuma satu hal. Kalau merasakan berat, kerja berat, cintailah dengan pekerjaan ya Allah. Maksudnya rasakan cinta saya kepada pekerjaan ini. Ketika kita ada aktivitas berat, ya Allah cintakan saya kepada ini aktivitas. Dalam ibadah juga demikian, mau tahajud, mau ngaji, sholat jamaah, itu kalau rumusnya cuma satu, ilahi anta maksudnya waridaka ini mahabbataka, mahabbah, jadi karuniakan kepadaku mahabbah, cinta. Ya memang dalam dunia hakikat al-mahabbah unqasimu ila qismain, cinta itu terbagi menjadi dua. Cinta terbagi menjadi dua. Boleh kan kita belajar cinta sekali berdua? Boleh nggak? Karena tidak ada selesainya.
Cinta itu sumber kehidupan. Tanpa cinta tidak akan ada wujudnya kita, betul tidak? Cinta emak bapak kita. Mencintai sesuatu yang pertama, yang dipastikan mendatangkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, atau kepada hal yang mendatangkan dan mengundang ridhonya Allah. Kita bebas bercinta dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, kepada apa saja. Tapi yang penting cinta itu mendatangkan dan mengundang kecintaannya Allah, keridhaannya Allah, kecintaannya agama Allah kepada kita. Yang kedua, mencintai apa saja, di mana saja, kapan saja, kepada apa saja, asal cinta itu mendatangkan cintanya kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah. Itu rumusannya cuma itu aja. Cinta itu bebas, dan cinta itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kita hidup ada pada dimensi ruang dan waktu. Waktu tidak bisa membatasi cinta kita. Makanya kadang-kadang orang bercinta itu suka gila, betul tidak? Betul tidak? Jangan ragu, ngapa jawabnya ya. Ada orang ngadain perayaan Maulid, kemudian dia pasang balon, kemudian nyalain petasan. Itu kan kalau yang nggak ngerti, gila dia itu. Maulid pakai petasan, Maulid pakai balon, gila nggak dia? Ya gila, namanya cinta itu tidak dibatasi oleh apa. Yang penting tidak melanggar syariat. Ini contoh anak-anak muda yang punya kenangan nostalgia. Ketika belum nikah dia kehujanan, kemudian berteduh di satu halte atau satu buah pohon. 10 tahun kemudian dia melewati halte tersebut atau pohon yang tempat berteduh. Dia mampir. Kemudian dia lihatin, duhai pohon rambutan atau duhai pohon kelapa, engkau punya kenangan indah dengan diriku. Gila gak itu? Tapi dia gila gak sebenarnya? Tidak. Kenapa? Karena dia mengundang rasa cinta. Dan itulah keindahannya cinta. Agama kalau dibungkus dengan cinta, indahnya gak ada duanya. Mau semuanya? Mau semuanya? Jadi tidak rumit sebenarnya, tidak sulit. Rumahnya cuman cinta aja gitu ya. Makanya kan al-mahabbah hiya al-haya. Cinta itu adalah sumber hidup. Jadi rasul haya, sumbernya kehidupan adalah cinta. Nanti kalau sudah hidup, apa saja bisa hidup dengan cinta ya? Nanti kalau sudah hidup itu dia al-harakat, mendatangkan pergerakan, bisa gerak, nggak stay, nggak diem. Kan dulu ada stay at home, diem di rumah. Orang mati tandanya apa? Diem. Bisa gerak orang mati. Jadi kalau stay at home, mati lu, itu sebenarnya mati di rumah. Kenapa? Nggak boleh kita gerak, kita suruh diem. Makanya bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, pada gerak Pak. Halo? Pada gerak. Karena itu identitas daripada sebuah kehidupan al-hayah. Nanti kalau ada pergerakan, al-hayah hiyal harokat, al-harokat hiyal al-barokah. Nanti ada keberkahan umur, keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan badan. Ya, itu rumusnya cuma gitu aja. Jadi ketemu ad-din. Jadi di ad-din huwa al-mahabbah. Jadi agama itu sumbernya adalah cinta, dan cinta itu adalah sumber kehidupan, dan kehidupan itu identifikasinya adalah pergerakan, dan orang gerak itu mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya pagi ini
kita berucap syukur kepada Allah atas karunia besar, karunia agung, yaitu karunia al-mahabbah, karunia cinta. Tanpa cinta tidak mungkin kita bisa datang di majelis takbir jalan, betul tidak? Alhamdulillah. Baik, kita mulai untuk tabaruk. Tolong dibacakan ayatnya. Surah Saba 155 ya. 100 tapi 155 belum selesai nih ya. Pertengahan. Coba dibaca di 155 ya. Surah Saba 155 atau takbir jalanan 355 baris ke berapa? 8 dari bawah. Nggak nyampe 100 ya, Pak. Oh, nggak nyampe 100. Empat tiga. Ayatnya gitu ya. Allah dulu. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Itu ya. Ya. Ngigo nih saya, maaf. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Wa idza tutla, dan tatkala dibacakan alaihim, di hadapan mereka orang-orang kafir Mekah, ayatuna, ayat-ayat kami. Al-Qur'anu artinya Quran, bayyinatin yang jelas dangkal, wadihatin artinya yang jelas, bilisan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melewati lisannya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, maka mereka berkomentar atau berkata, mereka orang-orang kafir Mekah, mahadza, tidaklah ini Quran, mahadza, tidaklah ini yang membaca Quran, sangkoi, maksud Nabi Muhammad SAW, illa rajulun, melainkan seorang laki-laki, yuridu, yang menginginkan, ayyasuddakum, untuk menghalang-halangi kalian, amma, dari sesuatu, kana, yang keberadaannya, ya butuh, bisa menyembah, ya butuh, yang bisa menyembah, abahukum, bapak-bapak moyang kalian, minal asnami, yaitu dari patung-patung berhala. Ini orang, ini Muhammad
tidak lain tidak bukan membaca itu ayat dalam rangka untuk menghalang-halangi, untuk mencegah agar kita tidak menyembah kepada kebiasaan kita, yaitu sembahan mereka Lata, Uzza, Manata, karena Tuhan-Tuhannya mereka itu ya. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka orang kafir, ma hadza, tidaklah ini, ayil Qur'anu, artinya tidaklah ini Quran, illa ifkun, melainkan kebohongan, kadzibun, artinya kedustaan, muftaro, yang dibuat-buat atau diada-adakan, alallahi, atas nama Allah. Wa qala alladzina kafaru, jadi mereka, wah ini hoax, ini berita hoax, itu kata mereka ya. Yang pertama, ini manusia Muhammad ini ingin menghalang-halangi kita kepada kebiasaan kita untuk menyembah kepada Tuhan-Tuhan kita yang sudah diwariskan hukum oleh bapak moyang kita. Kemudian mereka juga berkomentar, tidaklah ini Quran yang dibaca melainkan adalah berita hoax, sesuatu yang diadakan. Mereka itu mengenal Allah, tapi Allah itu wujudnya tidak dalam bentuk Allah dalam kita, di dalam bertauhidnya kita. Makanya mereka yuqarribuna ilallah, tidak akan menyembah ini semua berada, melainkan agar kami bisa lebih dekat. Wa ma yuqarribuna ilallah zulfa, tidaklah kami melainkan menyembah, tidak melainkan karena ingin dekat kepada Allah. Sehingga mereka itu menisbatkan, menyebut Allah. Kalimat Allahumma sudah viral ya. Allahumma itu di kalangan orang kafir itu udah biasa sebutan Allahumma. Artinya Allah dengan biziyadati harfun nida ya, dengan penambahan huruf nida. Allahumma sama ya Allah, kalau kita kan ya Allah. Ya Allah itu namanya manggil. Kalau Allah menyebut, jadi huruf ya di situ adalah huruf ya nida, huruf ya panggilan. Ya Zaid, ya Muhammad itu manggil. Tapi kalau Zaid itu menyebut. Makanya ketika menyebut Allah, itu menyebut ya Allah, berarti memanggil. Kenapa kita menggunakan atribut panggilan? Karena untuk mengundang perhatian. Katakan misalnya haji adik, itu maksudnya kan biar haji adik noleh, bukan beda dengan haji adik normalis, itu namanya menyebut. Sehingga dalam zikir itu kemudian ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, agar ada perhatian lebih dari yang diundang. Ya sebenarnya sama aja, bagi dunia hakikat menyebut Allah dengan ya Allah itu sama aja. Tapi tergantung bagaimana kita koneksi hatinya kita. Biarpun pakai ya Allah, kalau memang lagi kacau, nggak fokus, nggak khusyuk ya, nggak nembus. Biarpun Allah menyebut Allah gitu ya, kalau lagi khusyuk ya nembus. Makanya innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut itu baru disebut. Kalau disebut itu tidak menyebut sendiri ya. Ada orang menyebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kita begitu enggak Pak kira-kira? Halo, coba sebut Allah. Enggak berasa kan? Tapi saya sebutin nama istri bapak-bapak ya, Fatimah. Biasa kan ada orang sebut anak kita di Mesir, Zaid, dibawa Zaid, apalagi lengkap Muhammad bin Abbas, pasti saya nggak mau. Kenapa? Karena ada keterpautan
keterkaitan ta'alluq jiwa, darah, daging dengan orang itu. Nah, istri kan si garing, jadi itu baru teman kan garwo. Istri adalah si garing nyowo. Kalau di Indonesia kan namanya separuhnya jiwa kita. Nah, kalau disebut pasti ada getaran. Ya enggak? Iya enggak? Ragu banget sih. Biar kita enak, coba aja nama istrinya siapa nih. Istrinya Ustaz Ibra ya. Namanya kan Wanda. Ya kan benar kan? Benar. Nah, kita seperti itu loh. Makanya dulu istri ya disebut istrinya nanti langsung getar gitu ya. Ada keterkaitan. Nah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang kita sembah, kita sujud, Allahnya lebih ketika disebut Allah. Coba merasakan ya. Itu ayat Al-Quran itu juga ya. Wajibat dulu. Jadi itu ya nggak harus kayak orang suruh peduli gitu, nggak perlu, itu belum bisa over ya. Ya cukup habis sisa karena itu Tuhan yang setiap hari kita sembah-sembah, kita sujud-sujud, sehingga wajibat itu. Nah, kita kembali kepada itu ya ayat, sehingga ketika orang menyebut ya Allah, maksudnya memanggil gitu, karena kita yang dhaif ini, kita yang lemah ini itu merasa ingin diperhatikan, sehingga ada kalimat iya-nya, ya Allah, ya Allah. Baik, orang maksudnya antara Allahumma ya Allah itu sama saja, cuman Allah sudah viral dan populer di kalangan bahasa orang-orang Arab jahiliyah itu sudah, sehingga menyebutkan ini yang dibaca tidak lain tidak bukan adalah hoax ya, ayat dusta, ayat bohong yang diada-adakan, yang dibuat-buat Allah atas nama Allah, itu mengatasnamakan Allah. Wa qala alladziina kafaru, kata mereka orang kafir maksudnya, wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir yang kafir, lil haqqi, terhadap kebenaran Al-Qur'ani, artinya kebenaran Quran, terhadap keberadaan Quran. Lamma ja'ahum, tatkala datang kepada mereka. Apa komentar mereka? In hadza, ini nafi ya. In hadza ay ma hadza, tidaklah ini Quran yang dibaca, ketika datang Quran yang datang, illa sihrun mubin, melainkan magic, sihir, kekuatan sihir yang nyata jelas. Bayyinun artinya jelas. Nih, jangankan Qurannya, sebuah kalimat yang disusun dengan intonasi nada dan lagu menjadi kalimat yang puitis, kemudian ketika disambungkan itu bisa menyihir, menghipnotis. Beda. Ini yang anak-anak muda, oh ya ini masih libur ya, santri-santri masih libur. Hari ini masuk, nanti habis libur ya. Makanya nggak terlihat ramai. Kalau ada santri kan ramai. Itu biarpun katakan ada nyanyian barat, artinya nggak tahu, tapi karena disusun sedemikian indah itu kalimat, maka seakan-akan bersambung hatinya. Betul tidak? Halo, Bapak, betul tidak? Sama dengan ini anak-anak hadroh, nyanyi Arab, ya kan? Emang pada itu artinya? Tapi kan nyambung banget tau nyanyi. Kenapa? Karena kekuatan kata dan kalimat yang disusun secara puitis, kemudian disesuaikan dengan tangga nada lagu-lagu, maka memunculkan sebuah kekuatan energi, dan jadilah itu bak seperti magic, sihir, atau orang dia terhipnotis. Makanya kalau konser ya, kita kan konsernya ya sholawat kan. Kalau lihat konser itu Masya Allah, luar biasa. Apalagi konser dangdut ya, ya Allah, goyang dangdut
disebut gitu. Wah, biasa banget kan. Seperti terhipnotis karena kalimat itu, apalagi diiringi dengan musik. Makanya kan apapun itu jenisnya yang mendatangkan kelalaian maka haram hukumnya. Itu termasuk musik. Kan ada surah apa ini? Surah apa namanya? Asy-Syu'ara. Ya, Asy-Syu'ara jamak dari syair, para penyair-penyair. Nah, dulu Nabi itu waktu berkuda, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini suaranya indah banget ya. Abdullah bin Mas'ud suaranya indah. Itu menyanyikan beberapa bait lirik lagu-lagunya orang kafir. Oleh Nabi didengarkan. Berhenti itu Hasan bin Sabit. Kemudian lanjutin. Kamu masih hafal nggak? Lanjutin. Itu padahal karangannya penyair penyair kafir. Makanya ya nggak apa-apa, kan di sini ada santri itu, santriwati ada hobi banget. Hampir semua lagu-lagu barat apa, tapi sholawatan apa. Kemudian dilaporin gitu ya, Abi itu itu kebelikan gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa. Yang penting menjadikan dia bisa menciptakan keindahan dalam hidup dan kemudian tidak mendatangkan kelalaian, tidak mendatangkan maldorot, dan tidak mengandung kalimat riba, fitnah, provokatif. Yes, biarpun itu yang menciptakan lagu adalah non-muslim. Silakan dibuka dalam Asy-Syu'ara, ada itu jelas. Sehingga hukumnya musik itu netral. Gitu ya. Kalau buat yang apa ini hal-hal yang melalaikan, mendatangkan maksiat, berarti kan haram, gitu ya. Maksudnya ini nyanyian ya, nyanyian. Kalau iringan nyanyian kan musik itu memang ikhtilaf, tapi batasannya itu aja lah. Katanya pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan musik ataupun nyanyian ketika melalaikan ya sudah selesai, itu bukan bagian daripada kita. Nah, kenapa orang kafir menyebutkan sihrun mubin, magic sihir yang jelas? Karena ayat Quran ini luar biasa banget, gitu ya, mengungkit, mengorek, membuka aib. Jadi apa yang terpendam dalam isi hatinya orang kafir dibuka oleh Allah. Sehingga wah ini bukan sekedar kalimat, ini bukan ayat, tapi ini sihrun mubin gitu. Kenapa ada muncul kata-kata sihrun mubin gitu ya, magic sihir yang nyata jelas gitu. Sehingga saya runtutkan, jangankan itu kalimat yang indah saja akan bisa menghipnotis seperti orang tersihir. Makanya kan sebenarnya kalau chattingan anak-anak muda itu asal punya imajinasi dan ilustrasi dengan kalimat yang indah-indah, asal ditembakkan itu kepada yang menjadi targetnya, itu menyasar banget, gitu kan, seperti terhipnotis. Tapi kan ini alhamdulillah nih ya, ini kan udah pada tua semua, udah rumah tangga semua ya. Jadi saya ngomong kayak gini aman. Coba kalau ada santri, bahaya banget nih. Disalahgunakan, yes gitu. Nah, untuk kalimat dakwah juga bisa. Untuk kalimat bisnis juga bisa. Bagaimana kita menawarkan barang, bagaimana kita berhalal bihalal. Kan dunia ini sudah sangat kecil sekali ya. Artinya orang silaturahim itu tidak harus kemudian face to face fisik. Cukup dari Amerika, Indonesia pakai ini udah bisa. Artinya tidak harus kemudian video call, kan bisa tinggal kalimat taqabbalallahu minna wa minkum aidin wal faizin kullu ami wa antum bi khair. Mudah-mudahan antum bertambah baik selalu dalam lindungan Allah. Kalimat-kalimat yang indah itu kan bisa menyambungkan kita tali silaturahim. Makanya kata Nabi, ausil, sambung hubungan baik walau bisalam, sekalipun hanya sekedar ucap salam, kirim salam. Fisiknya kita tidak bisa mudik, maka kemudian kita kirim salam ya, yang mudik sekampung, kirim salam buat emak, kirim salam buat tua, kirim salam, kata Nabi gitu. Ada lagi yang Nabi mengajarkan ausi, sambung hubungan baik walau bisedekah, sekalipun hanya dengan memberikan sedekah atau hadiah. Fisiknya tidak datang,
tapi amplopnya itu datang, itu kan terbaca dan terbuka, krek ya, kata Haji Maulana, alhamdulillah gitu. Ingat nggak terbayang nggak orangnya? Nah itu silaturahim gitu. Atau ya bil WhatsApp gitu ya, dengan WhatsApp bisa, dengan sekarang sudah teknologi gitu ya, artinya agar kita tetap bersambung silaturahim sekalipun tidak dengan fisik. Ketika dulu Waliullah Sayyid Umar bin Hud Al-Attas Condet, kan kita tahun 94 itu, kemudian ada Waliullah di Magelang namanya Mangli. Saya itu memanfaatkan betul. Beliau itu silaturahim, kan nggak mungkin sudah sama-sama sepuh, nggak mungkin silat face to face ya. Itu gini, saya selalu begini, saya dari Mangli, kemudian saya mau ke Jakarta, kemudian Hasan Waliullah Mangli kirim salam ya buat Waliullah Sayyid Umar bin Hud Al-Attas di Condet, saya sampaikan. Sengaja kenapa? Agar saya menyambungkan salam itu. Nanti balik ya, pasti kan jawab wa'alaika wa'alaihissalam, wa'alaika untukmu salamnya juga, karena saya yang buat salam kan, wa'alaihi wa'alaihissalam, dan untuknya sang pemberi salam. Nanti beliau itu, nanti kalau kamu sowan lagi saya kirim salam, saya bawa salam. Nah, beliau silaturahim jarak jauh. Makanya ausil walau misal, jangan sampai hal-hal yang kecil itu tidak kita tunaikan. Kan sudah dunia semakin sibuk, kemudian kita nggak bisa ketemu ya, tanpa menghalangi kita tetap bisa bersilaturahim, insya Allah. Jadi kembali lagi bahwa ini orang kafir, ini orang kafir, maksudnya orang kafir itu komentarnya ya begini, ini kepada Quran, dibacakan Quran dia bilang hoax gitu ya, dibacakan Quran dia bilang untuk menghalang-halangi sesembahan mereka, dibacakan Quran kemudian didatangkan Quran dia bilang sihir mubin, magic sihir. Ini orang kafir. Kenapa Allah menjelentrehkan ini apa ya? Ini kan bahasa jelentreh itu apa nih? Menerangkan jelentreh ya, jelentreh. Bahasa mana ini ya? Bahasa mana ini tanya? Ini kan orang Jerman semua, jadi kauman semua kan? Menjelentrehkannya. Kenapa Allah menjelentrehkan ini? Agar nampak jelas gerangan siapakah orang beriman dan siapakah orang kafir. Itu jangan sampai bertukar. Kita orang beriman gayanya lagunya kayak orang kafir. Contoh, wa idza ja'ahum in hadza, dan tatkala datang kafir Jalalain menawarkan jadwal-jadwal, tidaklah mereka berkomentar, wah ini hoax ini, nggak perlu dirilis ini. Ini contoh. Itu kalau kafir kan begitu. Telah datang tafsir Jalalain, datang menawarkan, disambut marhaban, ya kan? Sebagai disebutkan Allah, innamal mu'minuna Allah wa jalat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum. Tatkala kemudian dibawakan Quran akan bertambah imannya. Siap semuanya? Siap semuanya? Maksudnya kita ini jangan seperti mereka gitu, maksudnya Allah jangan seperti mereka perilaku tindak tanduk. Iya dia sholat, tapi kadang-kadang gayanya, lagunya, komentarnya itu loh yang seperti orang kafir. Tidak disadari hal itu karena memang kan kadang-kadang menjadi kebiasaan. Makanya kalau ada penawaran idza ja'ahum tafsir Jalalain, tatkala datang kepada mereka jadwal-jadwal tafsir Jalalain, jawab apa? Siap insya Allah. Insya Allah dulu baru siap ya. Jangan di tentara kan siap baru insya Allah ya. Malah kadang-kadang nggak ada insya Allah siap gitu. Siap kemana? Kalau ada insya Allahnya juga dibentak kan.
tatkala datang jadwal-jadwal tafsir Jalalain. Jawab. Nggak kompak. Ya Allah. Ya sudah ya. Bukan lagi. Tatkala datang jadwal-jadwal tafsir Jalalain. Agak kompak, belum begitu kompak. Lama ja'ahum tatkala datang kepada mereka jadwal kajian Quran tafsir Jalalain. Alhamdulillah, terima kasih, kompak banget ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf semuanya yang hadir, Bapak semua guru, para tokoh Kasepuhan, ketua DKM. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan pengurus majelis tahajud yang berkenan hadir juga. Salam kembali untuk semua pimpinan, Kiai Asep dan semuanya. Salam rindu, salam hangat, salam takdim saya dari Majelis Tahfidz Jalalain. Demikian juga sekali lagi saya sampaikan kepada ketua-ketua DKM, para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh DKM yang ada dalam Majelis Tahfidz Jalalain, Bapak-bapak semua yang hadir dalam acara halal bihalal ini, pembukaan kajian tafsir. Saya mengucapkan terima kasih. Dan saya juga berucap taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu ami wa antum. Mudah-mudahan kita bersama dijadikan oleh Allah dan diterima jadi hamba-hamba yang selalu dikembalikan kepada kesuciannya, diberikan kemenangan, kemuliaan, kesuksesan, dan kullu ami wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun kita selalu dalam kebaikan, insya Allah. Dan saya mohon maaf kepada bapak-bapak, para DKM dan jamaah yang sebelum Lebaran datang, rombongan-rombongan, saya tapi tidak bisa menemui. Sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan apa adanya. Saya sedang sakit yang benar-benar ya, sakit demam sampai 40 ya, karena saya 41 itu paling turun ya 39, 38. Saksinya beliau Haji Syarif dan Bu Haji yang datang ke sini Lebaran kurang sehari. Saya paksa nemuin, bukan apa-apa ya, karena kan udah rapat ke jalan, kalau nggak ditemuin gimana ya, paham semua kan. Jadi saya mau nggak mau saya nemuin sekali lagi. Dan kemudian setelah itu datang, tapi Umi yang nemuin. Kemudian malam Lebaran ada Haji Roba. Mohon maaf Haji Roba seperti tanya, tapi sungguhnya saya benar-benar ya Allah udah nggak kuat banget. Kemudian banyak yang lain ya, tapi Umi update laporan, ini datang, terutama alumni ya, alumni Al-Azizi Sarjana Kalong yang biasanya malam kegembiraan di Idul Fitri, tapi saya tidak bisa menemui karena memang udah nggak kuat banget ya, udah nggak kuat. Bahkan esok kali Idul Fitri itu saya udah telepon, tanya Sejamal tuh, Sejamal saya udah telepon sana sini, maksudnya nyari batal. Ternyata Ustadz di zaman sekarang kalau malam Idul Fitri semuanya sudah dapat job. Jadi saya bersyukur gitu ya. Kenapa? Tandanya Ustadz itu laris. Sampai jam 12 malam, saya Ustadz Jamal juga tuh nggak ada info. Saya telepon sana sini, semuanya ada jadwal. Sampai Ustadz tingkat kampung, Ustadz taklim aja ada jadwal.